Orang Manggarai itu ada di mana-mana, kecuali di surga. Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang orang Manggarai. Saya sudah membahas 4 fakta tentang orang Manggarai. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 6 fakta yang lain tentang orang Manggarai. Fakta yang kelima, orang Manggarai itu sangat mencintai bahasa daerah. Berdasarkan pengalaman saya sejauh ini, saya selalu menjumpai orang Manggarai akan berbahasa daerah jika mereka berjumpa dengan sesama orang Manggarai di mana saja mereka berada, baik itu di Manggarai maupun di tempat lain seperti di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan berbagai tempat di seluruh dunia. Ketika saya berada di Manggarai, saya juga menjumpai orang Manggarai itu sering menggunakan bahasa daerah. Dan ini berbeda dengan beberapa daerah di Flores, misalnya di daerah saya di Nagekeo. Apalagi jika mereka tinggal sedikit di kota, misalnya kota kecamatan atau di kota kabupaten, mereka akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan pengalaman ini, menurut saya, jika satu saat di Flores, orang-orang Flores sudah melupakan bahasa daerahnya masing-masing, maka hal itu tidak terjadi di Manggarai. Kenapa? Karena orang Manggarai itu sangat mencintai bahasa Manggarai. Walaupun banyak sekali bahasa daerah di Flores itu akan hilang, tetapi itu tidak mungkin akan terjadi untuk masyarakat Manggarai. Untuk fakta yang keenam, orang Manggarai itu sangat suka minum kopi. Jadi berdasarkan pengalaman saya hampir tidak pernah menjumpai orang Manggarai yang tidak minum kopi. Hampir semua teman-teman saya, sahabat saja, kenalan saya, mereka adalah orang Manggarai yang sangat suka minum kopi. Dan di beberapa tempat di Manggarai, misalnya di Colol, orang lebih suka minum kopi tanpa gula. Jadi mereka minum kopi pahit. Oke, jadi kalau Anda punya kesempatan mengunjungi daerah Manggarai, khususnya daerah Colol misalnya, Anda siap-siap untuk minum kopi pahit. Tetapi biasanya kalau ada tamu yang mengunjungi tempat mereka, mereka pasti juga akan menyiapkan kopi dengan gula. Jadi jangan khawatir. Oke, fakta yang ketujuh, orang Manggarai tidak bisa makan makanan yang pedis. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya waktu saya tinggal di Manggarai 7 tahun. Saya jarang sekali menemukan orang Manggarai yang penggila makanan pedas. Jadi banyak dari mereka tidak bisa tahan makan makanan yang pedas. Nah, ini berbeda sekali dengan orang-orang dari tempat saya, misalnya dari Nagekeo. Kami suka sekali makan makanan yang pedas. Nah, dan ini tidak saya jumpai di Manggarai. Fakta yang ketujuh adalah bahwa orang Manggarai banyak sekali yang berparas ganteng dan cantik. Jadi untuk di NTT, salah satu daerah yang adalah stok orang cantik dan ganteng itu ada di Manggarai. Kenapa? Karena kebanyakan orang Manggarai ini mereka putih-putih, rambut lurus, betisnya besar dan indah. Kalau ada kompetisi betis, maka ya orang Manggarai pasti menang, karena mereka memiliki betis yang besar-besar. Apalagi yang laki-laki betisnya luar biasa besar. Jadi kalau bermain bola dengan orang Manggarai, hati-hati, karena mereka punya betis yang besar. Bocilnya luar biasa besar ya. Oke, fakta yang 9, orang Manggarai itu memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman saya melihat orang Manggarai kalau makan, ya mereka makan sungguh-sungguh. Dan ini telah mempengaruhi kebiasaan saya untuk makan juga. Jadi kalau saya makan, saya juga pasti makannya sungguh-sungguh. Jadi nafsu makannya tinggi sekali. Nah, saya pernah tinggal di Jogja dan beberapa teman akrab saya ketika saya makan, mereka akan berkomentar demikian.
kamu makan porsinya porsi kuli. Kenapa? Karena saya makan banyak sekali. Kenapa? Karena ya mungkin karena saya pernah tinggal di Manggarai, dipengaruhi oleh kebiasaan orang Manggarai, makannya banyak, makannya sungguh-sungguh. Jadi saya pikir ini adalah kebiasaan yang baik. Jadi saya terus mempraktikkan itu dalam kehidupan saya. Termasuk ketika saya tinggal di Jawa, yang mana orang Jawa itu makannya sedikit-sedikit. Nah, sekarang fakta yang ke-10 atau fakta yang terakhir, orang Manggarai itu suka merantau. Jadi orang Manggarai itu ada di mana-mana kecuali di surga. Ya, ini hanya bercanda saja. Karena waktu tahun 2004 saya pernah mendengar khotbah dari Romo Max Regus di gereja Paroki Mbaumuku. Dia waktu itu di khotbahnya dia katakan orang Manggarai itu ada di mana-mana kecuali di surga. Nah, jadi ini hanya candaan. Jadi yang benar itu adalah bahwa orang Manggarai itu berdasarkan pengalaman saya, karena saya mengunjungi banyak sekali daerah di Indonesia, mulai dari Papua sampai Pulau Jawa, saya selalu menjumpai atau kerap kali menjumpai orang Manggarai di hampir semua tempat di Indonesia. Jadi orang Manggarai ini suka sekali merantau. Jadi ada satu istilah yang menarik dari orang Manggarai itu adalah istilah ini: lalong bakok dulako, lalong rombeng dukole. Jadi ini adalah istilah bahasa Manggarai yang disebut goet. Tetapi goet ini adalah bagian dari tradisi dan kebudayaan orang Manggarai. Jadi orang Manggarai memiliki tradisi, ya tradisi misalnya buat wai, dan ada juga goet yang macam ini nih, yang sudah saya sebutkan tadi, lalong bakok dulako, lalong rombeng dukole. Jadi ketika saya membaca beberapa literatur tentang Manggarai, dikatakan bahwa orang Manggarai itu melihat atau memaknai merantau itu sebagai upaya untuk mendewasakan diri. Nah, itu termaktub dalam goet lalong bako dulako, lalong rombeng dukole. Kenapa? Karena orang baru dianggap dewasa secara kultural kalau orang itu pernah merantau. Nah, karena itu orang Manggarai itu kita bisa jumpai di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia, atau bahkan banyak dari mereka juga yang tinggal di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ya, karena memang mereka suka sekali merantau. Dan merantau dalam kebudayaan orang Manggarai itu adalah bagian dari upaya untuk mendewasakan diri. Jadi orang mungkin di zaman dahulu itu disarankan untuk merantau, karena merantau adalah bagian dari upaya pendewasaan diri. Orang yang belum merantau pasti mungkin dianggap belum dewasa. Jadi kurang lebih itu ada 10 fakta tentang orang Manggarai yang saya ketahui. Saya mohon maaf jika beberapa fakta yang saya ungkapkan mungkin dapat menyinggung perasaan sama saudara saya dari Manggarai yang menonton video ini, tetapi saya sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda atau menyinggung para penonton, para sahabat saya dari Manggarai. Saya sebenarnya hanya ingin mengungkapkan beberapa fakta yang saya ketahui. Mudah-mudahan video ini tidak menyinggung perasaan orang Manggarai, tetapi justru bisa meningkatkan rasa persaudaraan antara orang Manggarai dan orang dari tempat lain, misalnya dari Nagekeo seperti saya, supaya kita sama-sama bisa membangun Flores, bisa membangun Indonesia agar menjadi lebih baik ke depan. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Anda bisa juga menonton video-video saya yang lain. Jika Anda mungkin sepakat atau tidak sepakat dengan apa saja yang saya katakan tentang orang Manggarai, baik itu di video yang pertama, part 1, maupun video yang kedua atau part 2 ini, Anda bisa memberikan komen pada kolom di bawah ini. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu di video-video saya yang akan datang.